guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Zahra Febrina Sari dengan NIM D01256049 dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nahdlatul Ulama. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi dengan judul Tahlilan 100 Hari, di mana di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama ada akulturasi agama dan budaya, kemudian yang kedua ada tahlilan di kalangan agamawan, ketiga adalah tahlilan sebagai keseimbangan sosial. Tradisi tahlilan merupakan salah satu praktik keagamaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat muslim. Tahlilan merupakan ritual doa yang dilakukan pada hari-hari tertentu setelah seseorang meninggal, seperti hari ke-7, 40, 100, dan 1000, yang berfungsi sebagai sarana mendoakan almarhum serta memperkuat rasa solidaritas sosial bagi keluarga yang ditinggalkan. Tradisi ini tidak hanya berakar pada ajaran Islam, tetapi juga merupakan hasil dari proses adaptasi budaya yang panjang. Tahlilan merupakan bentuk akulturasi antara Islam dan budaya lokal, di mana nilai-nilai Islam disampaikan melalui pendekatan tradisi masyarakat setempat. Pada tokoh penyebar Islam di Nusantara termasuk Wali Songo memanfaatkan budaya sebagai metode dakwah agar ajaran Islam dapat diterima tanpa benturan dengan adat istiadat setempat. Dengan demikian, tahlilan bukan sekedar aktivitas ritual, tetapi menjadi ruang perjumpaan harmonis antara budaya dan agama. Masyarakat memiliki rangkaian selamatan kematian, termasuk peringatan 100 hari yang dianggap sebagai momen penting dalam siklus pemakaman atas wafatnya seseorang. Peringatan ini dilaksanakan untuk menjaga keseimbangan spiritual, menghormati perjalanan roh almarhum, dan mempererat hubungan sosial masyarakat. Tradisi ini menegaskan bahwa ritual kematian dalam budaya Jawa tidak hanya bermakna spiritual, tetapi juga syarat dengan nilai sosial dan kultural. Kegiatan tahlilan memberikan manfaat psikologis bagi keluarga yang berduka, seperti menghadirkan ketenangan, dukungan emosional, dan rasa kebersamaan. Menurut Komarudin Hidayat, tahlilan menjadi momen penting untuk membantu keluarga yang melewati masa duka dan memperkuat daya tahan emosional mereka. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi tahlilan tidak hanya dipahami dalam dimensi ritual keagamaan, tetapi juga sarana sosial yang memperkuat jaringan solidaritas antar warga. Akulturasi agama dan budaya. Proses akulturasi agama dan budaya merupakan elemen fundamental dalam memahami kemunculan tradisi tahlilan, termasuk tahlilan 100 hari di tengah masyarakat. Setiap agama ketika memasuki suatu wilayah tidak dapat menghindari perjumpaan dengan tradisi lokal yang lebih dulu mengakar pada daerah tersebut. Perjumpaan tersebut menimbulkan hubungan timbal balik agama mempengaruhi tradisi lokal dan sebaliknya tradisi lokal mempengaruhi agama. Bahkan pada titik tertentu dapat terjadi ketegangan karena masing-masing membawa nilai dan sistem keyakinan sendiri. Ketegangan akibat saling mempengaruhi ini merupakan keniscayaan dalam rangka negosiasi antara keduanya. Dalam menilai negosiasi dan akulturasi agama dan tradisi lokal lama atau tradisi agama lama tersebut, terdapat 2 paradigma, ada konfrontatif dan akomodatif. Paradigma konfrontatif menganggap bahwa agama telah ternoda dan tercampur oleh tradisi, sehingga harus dilakukan pemurnian dan hendak menghadirkan Islam yang otentik, Islam yang persis sama dengan Islam yang dibawa dari tempat kelahirannya, yaitu Mekah. Kalangan ini menilai adanya nilai-nilai adat yang telah mengotori kemurnian ajaran Islam. Paradigma apresiatif memandang tradisi lokal sebagai bagian dari kekayaan budaya yang dapat berjalan dengan ajaran Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Islam bisa menyatu dengan tradisi lokal sehingga Islam mudah diterima di Indonesia. Al-Quran berdialog dengan realitas masyarakat Arab saat itu. Banyak sekali peristiwa yang mengiringi turunnya ayat yang merupakan jawaban atas pertanyaan umat waktu itu. Sangat sedikit ayat-ayat yang diturunkan tanpa adanya sebab eksternal.
Hal ini menunjukkan bahwa agama tidak pernah hadir di ruang kosong. Pandangan Abdul Mosik dan Hasan Hanafi menegaskan bahwa wahyu selalu hadir dalam konteks, ruang, dan waktu sehingga ekspresi keberagamaan antar umat sangat mungkin berbeda di antara wilayah. Karena itu, Islam yang berkembang di Nusantara tidak harus identik dengan Islam yang di Arab. Dalam kitab fikih klasik, kita akan mudah menemukan sejumlah ketentuan ajaran dalam Islam yang diambil dari tradisi-tradisi sebelumnya yang disebut syar'u man qablana. Terhadap pokok persoalan ini ada banyak sekali contohnya. Di antaranya, jabat tangan bukanlah sesuatu yang asli dari Islam, melainkan sesuatu yang dipungut dari sebuah tradisi masyarakat Islam. Ini artinya bahwa Islam yang hadir di setiap jengkal bumi selalu merupakan hasil racikan dialektik antara wahyu dan tradisi. Tak terkecuali Islam yang ada di Mekah dan Madinah. Dengan nalar demikian, genre ayat yang turun di Mekah berbeda dengan ayat yang diturunkan di Madinah. Dengan demikian, yang disampaikan oleh Gus Dur bahwa Islam pribumi sama sekali tidak berpotensi untuk mengadopsi budaya-budaya lokal untuk diterapkan di berbagai belahan bumi Indonesia. Islam pribumi menyadari sepenuhnya universal berasal dari budaya lokal Arab. Seperti itu bukanlah tindakan yang bijaksana yang kerap justru berimplikasi pada pupusnya budaya-budaya lokal. Proses mengidentifikasi diri dengan budaya Timur Tengah hanya akan menyebabkan tercabutnya penduduk Indonesia dari akar budayanya sendiri, sebab Arabisasi belum tentu cocok dengan kebutuhan. Bambang Pranowo menjelaskan bahwa meskipun suatu agama itu diajarkan oleh Nabi yang satu dan kitab suci yang satu juga, tetapi semakin agama tersebut berkembang dan semakin besar jumlah penganut serta semakin luas daerah pengaruhnya, maka akan semakin sukar pula kesatuan wilayah dari agama tersebut dapat dipertahankan. Karena ketika ajaran agama yang berasal dari langit itu hendak diturunkan ke daratan, maka mau tidak mau harus dihadapkan dengan serangkaian realitas sosial budaya yang seringkali kita tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan ajaran agama yang hendak dikembangkan. Karakter Islam Nusantara yang cenderung moderat, toleran, dan akomodatif tentu saja tidak bisa dilepaskan dari model-model dakwah yang dilakukan oleh para penyebar Islam melalui cara-cara persuasi, adaptasi, dan akomodasi. Dakwah Wali Songo menjadi contoh paling kuat bagaimana Islam diperkenalkan melalui pendekatan budaya. Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, dan Sunan Bonang menggunakan seni, tradisi lokal, dan simbol budaya Jawa sebagai medium dakwah yang efektif. Melalui pendekatan ini, tradisi seperti selamatan tidak dihapus tetapi diperkaya dengan nilai Islam sehingga kemudian berkembang menjadi ritual tahlilan. Dengan demikian, tahlilan 100 hari bukanlah praktik asing dalam Islam Nusantara, melainkan hasil interaksi panjang antara nilai-nilai agama dan budaya lokal yang berjalan secara harmonis. Tradisi ini merupakan contoh keberhasilan akulturasi yang memungkinkan Islam diterima secara luas tanpa menimbulkan penolakan budaya. Tahlilan menjadi wujud nyata Islam yang membumi, konseptual, sekaligus tetap berpegang pada nilai-nilai spiritual yang diyakini umat Muslim. Baik, pada kali ini materinya sudah berbeda, yaitu tahlilan di kalangan agamawan. Ritual tahlilan menjadi salah satu praktik keagamaan yang memunculkan pro dan kontra di kalangan umat Islam. Sebagian kelompok menganggap tahlilan itu bid'ah. Menurut kelompok ini, tahlilan berasal dari ajaran agama Hindu. Islam terinfiltrasi oleh ajaran ini. Kemudian disusunlah rangkaian wirid-wirid dan doa-doa serta pembacaan surat Yasin kepada mayat yang dipadukan dengan ritual selamatan pada hari ke-7, 40, 100, dan 1000 yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Namun, kelompok pro-tahlilan mengatakan bahwa tahlilan bukanlah dari Hindu, tetapi dibawa oleh Sunan Ampel dari Champa, Vietnam. Menurut Said Aqil Siraj, secara geologis, ajaran Islam
Yang ada di Champa pada waktu itu adalah ajaran Islam yang dibawa dari Timur Tengah. Selain itu, kelompok pro tradisi tahlilan mengatakan bahwa proses yang dilakukan dalam tradisi tahlilan semuanya memiliki landasan, baik dari Al-Quran maupun hadis. Kalau kita simak fatwa Syekh Ibnu Taimiyah, tradisi tahlilan telah berkembang sejak sebelum abad ke-7 Hijriah. Dalam kitab Majmu' Fatawa disebutkan bahwa seseorang pernah bertanya kepada Ibnu Taimiyah terkait dengan tahlilan ini. Penanya berkata mereka memulai dan menutup zikirnya dengan Al-Quran, lalu mendoakan kaum muslim yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Mereka mengumpulkan antara tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan selawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Ibnu Taimiyah menjawab, berjamaah dalam berzikir, mendengarkan Al-Quran, dan berdoa adalah amal soleh. Orang yang mengatakan pahala bacaan Al-Quran tidak sampai kepada orang yang telah meninggal, justru itulah yang bid'ah. Tahlilan pada hari ke-7, 40, 100, dan 1000 memang betul dari tradisi ajaran Hindu, tetapi substansinya telah diislamkan. Upacara tersebut dianggap berasal dari upacara kepercayaan animisme dan Hindu. Menurut kepercayaan agama ini, bila seseorang meninggal dunia, maka rohnya akan datang ke rumah pada malam hari mengunjungi keluarganya. Jika di dalam rumah tadi tidak ada orang ramai yang berkumpul dan mengadakan upacara sesaji terhadap roh-roh gaib agar roh orang meninggal tadi tidak marah dan masuk ke dalam jasad orang yang masih hidup dari keluarga yang meninggal. Maka untuk itu semalaman para tetangga dan kawan-kawan atau masyarakat tidak tidur. Mereka membaca mantra atau sekedar kumpul-kumpul. Hal semacam itu dilakukan pada malam pertama kematiannya, selanjutnya malam ke-3, ke-7, dan ke-100. Setelah orang-orang yang mempunyai kepercayaan tersebut masuk Islam, mereka tetap melakukan upacara-upacara tersebut. Sebagai langkah awal, para penyebar Islam terdahulu tidak memberantasnya, tetapi mengalihkan dari upacara warisan Hindu menjadi upacara yang bernafaskan Islam. Sesaji digantikan dengan nasi dan lauk pauk untuk sedekah. Mantra-mantra digantikan dengan zikir, doa, dan bacaan-bacaan Al-Quran. Upacara semacam ini kemudian dinamakan tahlilan. Kegiatan seperti tahlilan sangat dianjurkan karena merupakan amal, tetapi bukan berupa kewajiban dalam agama. Karena yang lebih dominan di acara itu adalah bacaan La ilaha illallah, maka disebutlah acara seremonial itu dengan tahlilan. Ajaran Hindu hanya sebatas kode waktu setelah wafat, sedangkan substansinya dan nuansa di dalamnya sudah sepenuhnya Islam. Landasan tahlilan juga terlihat pada 3 praktik utama, yaitu memberikan hadiah pahala dari bacaan Al-Quran atau zikir kepada mayat. Kedua, mendoakan orang yang meninggal. Ketiga, memberikan jamuan makanan. Dalil mengenai hadiah pahala tercermin dari hadis riwayat Muslim tentang kurban Nabi yang pahalanya dihadiahkan untuk keluarga dan umatnya. Para ulama memahaminya sebagai bukti bahwa amal seseorang dapat bermanfaat bagi orang lain. Jika ditinjau dari segi psikolog, menurut cendekiawan Muslim, tahlilan ini banyak manfaatnya. Di antaranya, keluarga yang mendapatkan musibah akan merasa terhibur dengan kedatangan tamu untuk ikut mendoakan bersama bagi almarhum yang meninggal maupun keluarga yang ditinggal. Hanya saja sebaiknya secara ekonomis tuan rumah jangan sampai merasa dibebani dengan menyajikan suguhan. Bagi tuan rumah yang pas-pasan, sebaiknya para tamu membawa minuman dan makanan sendiri agar tidak merepotkan tuan rumah. Kedua, tahlilan juga menjadi ajang silaturahmi sesama tetangga dan teman dekat. Lebih bagus lagi kalau dalam acara tahlilan disertai ceramah yang membahas bacaan surat Yasin maupun tahlilan sebagai tambahan pengetahuan dan pencerah hati memperdalam iman. Ketiga, doa yang dipanjatkan secara beramai-ramai dan tulus untuk almarhum, insya Allah didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diringankan dosa-dosanya dan dipermudah perjalanan roh menuju tempat yang lebih membahagiakan.
Baik, pada kali ini dengan materi yang berbeda, yaitu tahlilan sebagai keseimbangan sosial. Nah, jika tahlilan dilihat dari segi sosial, setidaknya tahlilan mempunyai banyak manfaat. Yang pertama, tahlilan bermanfaat bagi sarana persahabatan. Kedua, tahlilan sebagai kontrol sosial. Dengan tahlilan, ketika terjadi tindak pidana terhadap jamaah, mereka bisa langsung bertanya atau mengecek kebenarannya. Suatu kenyataan yang berbeda atau mungkin bertentangan dengan keinginan ajaran agama dapat diubah. Dalam kondisi seperti itu, agama mampu mengubah kondisi sosial. Namun, tidak jarang realitas sosial yang ada memaksa para pemuka agama untuk memaknai, mengadaptasi, atau mengadopsi budaya lokal sehingga ekspresi keagamaan menjadi sangat berbeda dan tampil aslinya. Terdapat dalam tradisi tahlilan yaitu nilai sosial sebagai berikut. Yang pertama, tolong-menolong. Tolong-menolong pada tradisi tahlilan terlihat pada pelaksanaannya atau penyelenggaraannya. Contohnya pada hidangan. Selama 7 hari berturut-turut, ibu-ibu, para tetangga, serta kerabat dekat rumah almarhum atau almarhumah membantu pada persiapan hidangan. Untuk undangan, karena pada tahlilan tidak sedikit yang hadir, kadang sampai 20-50 orang. Terlebih lagi pada saat pelaksanaan kematiannya selesai. Mereka bersama-sama membersihkan tempat daerah yang sudah digunakan. Yang kedua adalah solidaritas. Salah satu kebiasaan orang ketika menghadapi keluarga yang berduka cita adalah bertakziah dengan membawa barang bawaan untuk diberikan kepada keluarga atau almarhum. Mereka menggunakan ini sebagai cara untuk meringankan beban mereka selama berduka. Yaitu biasanya orang-orang membawa beras, gula, mie, uang, dan barang lainnya yang dikenal dengan menggunakan tradisi sumbangan dapat menjadi komponen bawaan dari kebiasaan. Dalam konteks sosiologis, tahlilan adalah ritual keagamaan yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan solidaritas sosial. Tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan di desa yang terbakar dengan menciptakan suasana yang rukun, menunjukkan toleransi kepada mereka yang berpartisipasi, dan saling membantu dengan memberikan doa untuk keluarga yang telah meninggal. Rasa solidaritas warga mencangkup hal-hal seperti terima kasih, perhatian, dan kebaikan lainnya. Islam mengajarkan solidaritas dan kebersamaan. Yang ketiga adalah kerukunan antar warga. Jika ada undangan tahlilan di acara tersebut, orang-orang akan berkumpul untuk berdoa dan makan bersama secara sederhana. Ini adalah cara sosial untuk ikut berduka cita kepada keluarga almarhum atau almarhumah atas musibah yang telah menimpanya, seperti kematian anggota keluarga. Akibatnya, orang-orang dari semua usia akan berkumpul bersama, baik tua maupun muda. Karena orang muslim menggunakan satu anggota tubuh sebagai anggota tubuh lainnya. Ketika salah satu anggota tubuh sakit, anggota tubuh yang lainnya juga merasakan sakitnya. Baik, ada juga empati. Empati ini untuk memperkuat persaudaraan Islam baik bagi mereka yang masih hidup maupun bagi mereka yang telah meninggal. Dengan menggunakan pahala bacaan, karena sejatinya persaudaraan tidak terputus dengan kematian. Nilai silaturahmi dalam tradisi tahlilan di masyarakat menunjukkan kesempatan bagi sekelompok orang untuk berkumpul dan makan bersama untuk berdoa dan berduka cita atas musibah yang telah menimpanya, seperti kematian anggota keluarga. Tradisi ini menjadi wadah untuk mengekspresikan perasaan saling peduli dan menguatkan ikatan komunikasi. Tahlilan juga mengajarkan nilai ikut merasakan, pada mana umat Islam berusaha buat tahu perasaan dan sedih keluarga yang suram, serta berusaha memberikan dukungan.